Baik. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana konsep grup atau definisi grup terbentuk. Saya akan mencoba menjelaskan semudah mungkin yang saya pahami begitu. Untuk masuk ke sana, sebelum masuk ke grup, kita akan awali dari bagaimana suatu konsep atau definisi itu dibentuk dalam matematika. Ya, suatu definisi atau konsep itu dibentuk dalam matematika bukan begitu saja muncul gitu ya, tetapi ada suatu fenomena-fenomena yang terus berulang, kemudian fenomena itu dibentuk atau dimudahkan kalimatnya ke dalam suatu konsep. Contohnya begini, contohnya ketika kita memilih atau kita memiliki bilangan ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya begitu ya. Merupakan bilangan bilangan asli begitu. Dari kumpulan bilangan ini kita dapat melihat suatu yang unik atau suatu yang memiliki perbedaan. Ya, ini misalkan kita ambil 1 begitu. 1 ini merupakan hasil perkalian 1 kali 1 untuk bilangan-bilangan bulat positif itu. Kemudian 2 ini bisa dikatakan 1 kali 2 atau 2 kali 1 ya. 3 ini juga 1 kali 3. Kemudian 4 bisa dikatakan sebagai 1 kali 4 atau bisa juga 2 kali 2. Kemudian 5 1 kali 5. Kemudian 6 1 kali 6 atau juga bisa 2 kali 3 begitu. Dari hal ini maka kita mengenal konsep yang namanya faktor begitu ya. Jadi faktor dari 1 berarti 1. Kemudian faktor dari 2 itu 1 dan 2. Faktor dari 3 ini 1 dengan 3. Faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Faktor dari 6 1, 2, 3, 6. Oke. Kalau kita perhatikan dari faktor-faktor ini ada bilangan-bilangan yang unik, yang mana faktornya itu hanya ada 2, yakni dirinya sendiri dan 1. Bisa kita perhatikan pada nilai 2 ini kan. Kemudian 3 dan 5. Nah, 2, 3 dan 5 ini adalah angka-angka yang unik, angka-angka yang berbeda. Karena apa? Karena faktornya hanya 2, yaitu dirinya sendiri dan 1. Nah, dari fenomena ini, dari fakta ini, dari kejadian ini, maka suatu konsep kita kenal, yaitu konsep di mana ketika dimiliki suatu bilangan n, gitu ya, suatu bilangan n, ya, misalnya saja n positif begitu, n positif, ya. Bilangan bulat n, ya, bilangan bulat n positif gitu. Bilangan n ini dikatakan sebagai bilangan prima jika faktornya adalah 1 dan n sendiri. Nah, inilah. Jadi bahkan suatu definisi sederhana bilangan prima yang kita sering tahu begitu ya, itu tidak semata-mata muncul, tetapi beberapa percobaan, kemudian beberapa penelitian dan ditemukan bahwa oh ini suatu kejadian yang yang unik gitu. Nah, sesuatu yang kejadian unik ini kemudian dibahasakan atau didefinisikan ke dalam suatu konsep. Nah, itu suatu konsep bilangan prima seperti ini. Nah, itu awal munculnya adalah seperti itu. Nah, maka pendefinisian grup itu juga tidak muncul begitu saja gitu. Nah,
kita akan mulai membahas bagaimana grup ini muncul gitu ya. Ya. Jadi awalnya kita punya yaitu suatu himpunan ya. Yang pertama itu kita punya himpunan Z, himpunan bilangan bulat begitu. Himpunan bilangan bulat. Nah, kita biasa lambangkan dengan Z begini. Apa sih istimewanya dari himpunan ini begini ya? Ya, istimewanya itu yaitu Z ini bukan himpunan kosong begitu, bukan himpunan kosong. Kita bisa menemukan 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Itu ada di dalam Z. Ini istimewanya ini. Memang ada ya himpunan tidak kosong begitu kan pertanyaan selanjutnya ya. Ya jelas ada. Misalkan kita mendefinisikan suatu himpunan begini ya. Kita definisikan misalkan K gitu. K ini adalah himpunan bilangan yang lebih besar dari 2 tetapi lebih kecil dari 1 gitu. Nah, maka kita tahu bahwa K ini adalah himpunan kosong karena kita tahu bahwa tidak ada bilangan yang lebih besar dari 2 tetapi dia itu lebih kecil dari 1 begitu. Nah, ini satu keistimewaan yang dimiliki Z ini adalah dia merupakan himpunan yang tidak kosong begitu ya. Himpunan tidak kosong. Nah, ini fakta pertama pembentukan grup itu, kita menemukan suatu keunikan dari Z begitu ya. Yang kedua kita memiliki suatu operasi penjumlahan pada Z begitu ya. Nah, ini kita suatu operasi penjumlahan pada Z. Ya. Apa sih keistimewaan dari operasi ini begitu ya? Keistimewaan dari operasi ini itu dia terdefinisi dengan jelas. Artinya operasi ini sudah diketahui, sudah dikenali ya, operasi ini sudah umum ya, sudah dikenal atau diketahui ya. Cara kerjanya begitu ya. Cara kerjanya itu diketahui gitu ya. Nah, misalkan kalau kita ambil ini ya, kita ambil 2 dan 3 di dalam Z begituan ya. Kita tuh pasti tahu bahwa 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 gitu. Nah, maka operasi ini merupakan operasi yang jelas begitu ya. Yang diketahui, dikenal atau terdefinisi dengan jelas. Itu istimewanya dari operasi penjumlahan begitu ya. Nah, jadi yang pertama kita punya himpunan tak kosong, yang kedua kita punya suatu operasi yang jelas gitu, yang jelas. Nah, memang bagaimana? Apakah ada operasi yang tidak jelas gitu? Ya, jelas. Ada yang tidak jelas. Misalkan kita ambil operasi ini misalkan. Operasi segitiga gitu. Operasi segitiga misalkan. Nah, ketika kita mengoperasikan 2 segitiga 3 gitu, kita tidak tahu operasi ini hasilnya bagaimana. Maka ini operasi yang seperti ini, operasi segitiga misalkan ini merupakan operasi yang tidak jelas, yang tidak terdefinisi bagaimana cara kerja operasinya begitu. Jadi kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Nah, inilah istimewanya penjumlahan, itu adalah operasi yang terdefinisi dengan jelas, operasi yang jelas begitu ya. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga, fenomena selanjutnya yang kita temui pada Z dan penjumlahan begitu ya. Misalkan kita ambil gitu ya, kita ambil 2 dan 3 lagi ya di dalam Z begitu. Ketika kita mengoperasikan 2 ditambah 3 gitu ya. 2 ditambah 3 itu kan 5. Nah, nilai 5 ini berada di dalam Z ya, atau termasuk di dalam bilangan bulat gitu. Artinya apa? Artinya hasil dari 2 tambah 3 itu di dalam Z. Nah, ini suatu keistimewaan yang ketiga.
mari kita lihat mengapa ini dikatakan istimewa. Misalkan kita ganti begitu ya, kita ganti operasinya misalkan menjadi pembagian 2/3, 2/3 gitu ya. Kita tahu bahwa 2/3 itu suatu desimal begitu, misalkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini tidak berada di dalam Z. Nah, ini oleh karenanya hasil dari 2/3 begitu tidak berada di dalam Z. Nah, inilah istimewanya. Istimewanya penjumlahan di dalam Z adalah hasil kali dari dua bilangan di dalam Z, hasil kalinya ini. Jadi istimewanya adalah jika diambil dua bilangan di dalam Z, misalkan AB di dalam Z begitu kan ya. Nah, ternyata hasil operasi penjumlahannya itu juga di dalam Z. Ini adalah suatu keistimewaan ketiga dari Z dengan penjumlahan. Nah, ini nantinya akan kita kenal sebagai sifat tertutup. Nah, jadi sifat tertutup itu dari sini. Nah, ini nantinya akan kita sebut sebagai sifat tertutup, gitu ya. Ini yang ketiga. Oke, hal unik apa lagi atau hal istimewa apa lagi? Yang keempat selanjutnya ya, gitu ya. Yang keempat gitu. Oke. Misal kita ambil 4, misalkan kita ambil 4 bilangan begitu ya, di dalam Z, misal A, B, C, D begitu ya, di dalam Z. Dengan ketentuannya adalah A ini harus sama dengan B, kemudian C sudah harus sama dengan D gitu ya. Nanti dia harus berlaku bahwa A tambah ini A sama dengan C gitu ya. B sama dengan D gitu ya. B sama dengan D. Nanti akan berlaku bahwa A tambah B itu akan sama dengan C tambah D. Oke. Gitu. Contohnya bagaimana? Misalkan kita ambil A sama dengan C, yaitu misalkan kita ambil 1 begitu. Kemudian B sama dengan D, misalkan kita ambil 2 gitu ya. Maka kita punya bahwa A tambah B ini berarti kan sama dengan 1 ditambah 2 gitu ya. Itu akan sama dengan C ditambah D kan, maka ini sama. Jadi ketika kita mengambil 4 bilangan ini di dalam Z gitu ya, dimana 2 bilangan itu A sama dengan C dan B sama dengan D, maka kita punya ini terpenuhi gitu. Nah, sifat ini nantinya akan kita kenal sebagai sifat well defined. Baik, nah ini adalah sifat well defined. Khusus satu sifat ini akan kita bahas nanti di akhir-akhir sesi mungkin. Yang kelima gitu. Misalkan kita akan melihat istimewanya lagi, yaitu misalkan kita ambil 1, 2, dan 3 di dalam Z begitu ya. 1, 2, 3 di dalam Z. Kita ketahui bahwa kalau kita mengoperasikan 1 plus 2 tambah 3, ini kan sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 gitu ya. Atau kita operasikan begini, ini kan sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Artinya apa? Dari 2 ini kita punya bahwa 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini uniknya. Ya, kita lihat apakah ada operasi yang tidak memenuhi ini. Ya, kita lihat begini. Misalkan kita ganti operasinya itu menjadi pengurangan gitu. Operasinya mengganti pengurangan. Oke, maka kita punya 1 dikurangi 2 dikurangi 3, ini sama dengan negatif 1 dikurangi 3 begitu ya, negatif 4. Kemudian kita punya yang kedua 1 dikurangi 2 dikurangi 3, ini sama dengan 1 dikurangi negatif 1 gitu ya, sama dengan 2 gitu. Nah, ternyata 1 dikurangi 2 kemudian dikurangi 3 itu tidak sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Nah, ini uniknya atau keistimewaan dari
dari Z dengan operasi penjumlahan. Maka nanti sifat yang seperti ini, sifat ini kita sebut sebagai sifat asosiatif. Nah, di sifat asosiatif itu dia merupakan keistimewaan, suatu kasus yang istimewa gitu ya. Yang keenam begitu ya. Yang keenam, baik. Ketika kita mengambil dua bilangan di dalam Z begitu ya. Ambil bilangan, misalkan ambil A dengan E begitu di dalam Z begitu ya. Ya, kita ambil A dalam Z. Nah, ketika kita punya kasus ini, misalkan A ditambah E sama dengan A. Ya, ya. A ditambah E sama dengan A. Kita punya bahwa E ini sama dengan A dikurangi A, sama dengan 0. Maka E ini yaitu suatu bilangan yang memenuhi ini. Jadi suatu bilangan yang kalau dioperasikan atau ditambahkan dengan bilangan mana apapun, hasilnya adalah bilangan apapun itu, maka E ini nanti disebut sebagai elemen identitas. Nah, ini disebut elemen identitas. Nah, jadi tergantung operasinya gitu ya. Jadi E ini nanti disebut elemen identitas. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, misalkan kita ambil A di dalam A dan B di dalam Z gitu ya. Kemudian kita punya bahwa A dioperasikan dengan B sama dengan E, yaitu A tambah B sama dengan 0 gitu. Maka kita bisa menemukan bahwa B ini sama dengan 0 min A, atau B nya sama dengan negatif A. Nah, B nya ini nanti disebut sebagai elemen inverse. Ini uniknya. Oke. Oh iya, sebelum ke ini kita kembali lagi ke 0. Memang uniknya apa begitu ya? 0 ini ya, memang uniknya apa 0 ini? Nah, misalkan kita ambilnya itu A, misalkan A, E-nya itu di dalam N gitu ya. Misalkan kita ambilnya A, jangan di N, di cacah gitu ya, bilangan cacah, bilangan, oh ya betul ya, di N ya, di N, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, ketika kita mengoperasikan A tambah E sama dengan A lagi, maka kita A minus A itu sama dengan 0. Dia itu tidak di dalam N. Nah, tidak di dalam N itu sendiri. Nah, sedangkan ini 0 ini di dalam Z. Nah, uniknya adalah elemen identitasnya ini ada di dalam Z. Nah, itulah keunikan dari penjumlahan terhadap pada himpunan Z. Nah, itu keunikannya begitu. Begitu pula dengan ini begitu ya. Kalau kita mengambilnya A dan B di dalam cacah begitu, misalkan di dalam 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kita punya A plus B itu sama dengan 0, kita punya B sama dengan 0 min A, yaitu B sama dengan minus A. Nah, kita tidak bisa menemukan minus A nya itu di dalam, ini tidak ada di dalam cacah, tidak ada di dalam cacah. Nah, tetapi yang ini negatif A ini berada di dalam Z. Nah, itu uniknya. Jadi ketika kita mengoperasikan suatu elemen A dengan E yang hasilnya A, ternyata kita menemukan suatu E ini adalah 0 di dalam Z. Yaitu istimewanya itu kita bisa menemukan 0 ini di dalam Z, ternyata ada di dalam Z. Kemudian untuk yang inverse ini, ketika kita mengoperasikan A tambah B sama dengan E, nah, berarti sama dengan elemen identitasnya begitu ya. Ternyata kita ini menemukan suatu B yang bentuknya negatif A dan dia di dalam Z. Itu uniknya. Nah, berbeda dengan kasus bahwa kalau kita mengambilnya di dalam cacah begitu ya, bilangan cacah, ternyata kita menemukan negatif A, tetapi negatif A nya tidak di dalam cacah. Nah, itu uniknya. Nah,
dari ketujuh kasus ini ya, akhirnya kita bisa membuat suatu pengertian khusus ya, atau agar mudah dikelompokkan ya. Ternyata Z begitu kan ya, dengan operasi penjumlahan begitu kan ya, memenuhi yang pertama adalah tertutup, yaitu untuk setiap tadi kita ingat kembali untuk ketertutupan. Ketertutupan itu mengatakan bahwa ketertutupan. Nah ini untuk setiap AB di dalam Z maka terpenuhi A plus B di dalam Z begitu ya. Nah ini untuk setiap A, B di dalam Z begitu terpenuhi bahwa A tambah B itu di dalam Z. Nah, ini ketertutupan. Yang kedua adalah sifat well defined begitu ya. Yaitu untuk setiap A, B, C, D di dalam Z gitu. Di dalam Z, kemudian A sama dengan C, B sama dengan D, kita punya bahwa A tambah B sama dengan C tambah D. Ini sifat kedua. Yang ketiga kita punya asosiatif ya, yaitu untuk setiap A, B, C di dalam Z, maka kita punya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sifat ketiga. Yang keempat kita memiliki yaitu ada elemen identitas, yaitu ada E ini disebut sebagai elemen identitas dalam game gitu ya. Sehingga untuk setiap A di dalam bukan G ini ya. Ini harusnya adalah masih di Z kita ya. Di dalam Z itu ada E dalam Z sehingga tadi 0 saja ya, ada nilai 0 tadi gitu ya. 0 di dalam Z, sehingga untuk setiap A di dalam Z itu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Ini keunikan yang keempat. Kemudian yang kelima, ada elemen identitas, elemen inverse ya gitu ya. Nah, elemen inverse itu bagaimana? Elemen inverse itu berarti tadi kita punya bahwa untuk setiap A di dalam Z begitu, ada A negatif A gitu ya, ada negatif A juga di dalam Z, sehingga A ditambahkan negatif A sama dengan negatif A ditambahkan A sama dengan 0. Nah, ini adalah kasus yang mengawali pembentukan grup begitu ya. Nah, kemudian seperti halnya dalam bilangan prima tadi, kita kembali ke bilangan prima. Pada bilangan prima tadi sebenarnya kita kan memiliki bilangan, yang pertama kita punya bilangan bulat ini nih. Bilangan bulat N gitu. Nah, bilangan bulat N ini berasal dari mana? Bilangan bulat N ini berasal dari 2, 3, kemudian 5, 7 dan seterusnya begitu. Ya, ini kemudian diabstraksi atau disimbolkan begitu mudahnya ya. Diabstraksi atau disimbolkan gitu ya. Disimbolkan ke dalam suatu kode, ke dalam suatu notasi mungkin ya, bilangan bulat N gitu. Jadi 2, 3, 5, 7 itu dimasukkan atau digantikan, disimbolkan dengan suatu bilangan bulat N yang lebih dari 0 gitu ya. Nah, itu proses abstraksinya begitu. Nah, begitu pula dengan pendefinisian grup ini ya. Nah, kita punya Z. Nah, Z-nya ini
Kemudian kita abstraksikan ya. Kita abstraksi menjadi suatu himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong. Nah, karena dia grup maka kita simbolkan sebagai G gitu ya. Z-nya. Operasi penjumlahannya juga diabstraksikan ya, diabstraksikan menjadi suatu operasi. Nah, misalnya suatu operasi star begitu ya. Nah, ini modelnya ada dua. Jadi kalau tadi bilangan prima itu modelnya adalah satu saja, yaitu suatu bilangan begitu, bisa dikatakan prima, bilangan prima. Kalau mau membuat grup maka modelnya harus dua, yaitu ada himpunannya, ada operasinya begitu ya. Nah, sehingga kita punya definisi grup tuh begini. Definisi grup, kita punya definisi grup diberikan himpunan tak kosong G ya, diberikan himpunan tak kosong G dengan operasi star ya, dengan operasi star. Jika G dan star memenuhi satu sifat tertutup, tadi apa? Yaitu untuk setiap A, B di dalam G berlaku A operasi G, B juga harus di dalam G. Ini yang pertama. Yang kedua, harus memenuhi sifat well defined. Yaitu apa? Untuk setiap A, B, C, D di dalam G berlaku ada satu syarat tambahan, yaitu A-nya harus sama dengan C, B-nya harus sama dengan D, berlaku A dioperasikan dengan B sama dengan C dioperasikan dengan D. Yang ketiga, harus memenuhi sifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C di dalam G, maka A operasikan B operasi C ini harus sama dengan A operasi B operasi C. Yang keempat, harus memiliki elemen identitas. Yaitu apa? Yaitu ada E gitu ya di dalam G, sehingga untuk setiap A di dalam G harus memenuhi A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A. Yang kelima, harus memiliki elemen inverse ya. Yaitu apa? Elemen inverse itu apa? Untuk setiap A di dalam G ada A inverse di dalam G, sehingga A operasi A inverse sama dengan A inverse operasi A sama dengan E ya. Jadi kemudian jika G dan I memenuhi ini, maka G disebut jika memenuhi itu, maka G disebut grup atas operasi star. Dinotasikan sebagai G, star. Nah,
ini adalah suatu definisi grup. Nah, suatu versi dalam definisi grup. Dalam pendefinisian grup tidak hanya satu ini. Nanti akan teman-teman ketahui banyak definisi-definisi grup yang berbeda. Jadi definisi boleh berbeda, namun maknanya tidak boleh berbeda. Sebagai contoh, ketika kita mendefinisikan bilangan prima versi 1 tadi, kita mendefinisikan bilangan prima begini ya. Yang pertama tadi kita mengatakan bahwa definisi bilangan prima itu adalah suatu bilangan n, bilangan bulat n gitu ya, yang lebih dari 0 atau positif, dikatakan bilangan prima jika faktornya 1 dan n saja gitu. Nah, tapi kita juga bisa membuat definisi bilangan prima versi yang lain. Definisi yang kedua misalkan, bilangan bulat n positif ini kan kita bisa mengatakan sebagai suatu bilangan asli n gitu kan. Jadi kata-katanya berbeda tetapi maksudnya sama. Bilangan asli n artinya bilangan asli n gitu, dengan bilangan bulat n lebih dari 0 kan maksudnya sama, yaitu sama-sama dimulai dari 1, 2 dan seterusnya gitu. Nah, dikatakan bilangan prima jika n habis dibagi oleh 1 dan n saja. Nah, kita menggunakan kata habis dibagi. Kata habis dibagi dengan faktor itu maksudnya sama. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pendefinisian grup itu tidak hanya satu, tapi bisa banyak definisinya. Tergantung nanti referensinya bagaimana. Yang penting adalah maksud dari definisinya tidak berubah. Ya. Oke. Dalam referensi lain, poin 1 dan 2 ini ya. Jadi poin tertutup dan well defined ini, ketika dua hal ini terpenuhi oleh suatu operasi, maka dia operasinya ini disebut operasi biner. Gitu. Jadi dia operasi biner. Ya. Sehingga nanti akan disebutkan bahwa diberikan himpunan tak kosong G dengan operasi biner star. Ya, jadi kalau sudah disebutkan bahwa operasinya adalah operasi biner star, itu sudah otomatis sifat 1 dan sifat 2-nya sudah terpenuhi. Nah, maka jika G dan operasi biner star memenuhi 3, 4, 5, maka G disebut grup atas operasi biner star, dinominasikan dengan G star. Nanti jika di sini disebutkan bahwa operasinya adalah biner begitu ya, operasinya adalah biner, maka sudah otomatis bahwa sifat ketertutupan dan well defined terpenuhi, tidak perlu ditunjukkan lagi begitu. Oke, selanjutnya akan kita bahas contoh-contohnya dan cara pembuktiannya.